Ada kembali di Sido Today pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ribuan supir bus pariwisata gelar aksi demo tuntut pencabutan surat edaran terkait larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat. Selain itu pemirsa, ratusan bus juga memblokade jalan raya sebagai bentuk kekesalan atas surat edaran Gubernur Deddy Mulyadi. Ribuan supir bus dari berbagai daerah di Jawa Barat memadati kawasan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat. Selain itu, para supir bus juga memblokade jalan Diponegoro dengan bus pariwisata. Mereka merasa dirugikan dengan kebijakan Deddy Mulyadi yang melarang anak sekolah studi tur keluar kota. Hal tersebut membuat banyak pekerja wisata kehilangan pekerjaan hingga merugi. Kekecewaan itu mereka lampiaskan dengan orasi dan mencoba menerobos masuk ke dalam gedung sate dengan mendorong pagar. Aksi damai ke gedung sate. Kami dari berbagai daerah dari Jawa Barat, ya, ada dari Garut, Tasik, Pangandaran, Cirebon, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Bekasi, Depok, Indramayu, Majalengka, Kuningan, pokoknya seluruh Jabar, ya. Kami pelaku pariwisata, ya, pekerja pariwisata Jawa Barat yang terdiri dari PO Bus dan krunya, supir, kenek, ya. Juga ada travel agent, juga ada tour guide, juga ada UMKM. Ya, kami di sini menggelar aksi damai, bukan demo ya. Kita menggelar aksi damai hanya ingin menuntut keadilan. Masa mengancam jika tuntutan mereka tidak digubris, para supir bus akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah yang lebih banyak. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga tidak mampu di kota Yogyakarta rela antri panjang dan berdesakan untuk mendapatkan bantuan pangan beras pemerintah. Ya, setiap penerima, maksud kami pemirsa, warga mendapatkan jatah 20 kg beras yang merupakan bantuan alokasi periode Juni dan juga Juli. Kantor Kecamatan Mantri, Jalan Kota Yogyakarta ini ramai dipenuhi warga yang rela antri panjang dan berdesakan untuk mendapatkan paket bantuan pangan beras yang disalurkan Bulog wilayah Yogyakarta Minggu siang. Bagi warga, bantuan pangan beras baru pertama kali dirasakan sepanjang tahun 2025 ini. Warga bersyukur karena cukup memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Seneng nggak, Bu? Udah lama nggak pernah dapat, baru ini. Ini Bu dapat berapa ini Bu? Ini 20 kilo. Dapat 20 kilo? Lumayan lah, dari jam 9 sampai jam sekarang tadi. Lebih? Ambil 1 jam. Pembagian bantuan beras ini disalurkan kepada warga tidak mampu yang berasal dari 2 kelurahan yang jumlahnya mencapai 955 penerima. Apa Mbak? Itu diambil dari data DTS. Apa itu? Data terpadu sosial ekonomi nasional. Itu berarti mereka katanya yang mampu atau nggak mampu atau seperti apa Mbak? Yang tidak mampu, kriterianya yang tidak mampu. Untuk mendapatkan bantuan pangan beras, warga harus menunjukkan identitas diri dan KK serta surat undangan yang telah diterima. Dari Yogyakarta, Gudanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mengungkap praktek beras oplosan. Presiden Prabowo pun tegaskan akan menindak tegas pengoplos beras. Sidak pasar terus dilakukan ke Banten, selain untuk mengecek harga beras, tetapi juga untuk mencegah beras oplosan beredar di masyarakat. Presiden pun terus menyoroti tindak pengoplosan beras. Bahkan Presiden menyebut mengoplos beras adalah kejahatan ekonomi luar biasa. Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya yang menipu rakyat.
beras biasa dibilang beras premium. Harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat buka-bukaan di depan anggota DPR RI. Mentan menyebut ada belasan pegawai Kementan yang diduga terlibat dalam praktek beras oplosan. Mereka pun telah menonaktifkan para pegawai ini. Sementara itu, Satgas Pangan Polri terus menelusuri dugaan pengoplosan beras. Kasus ini menjadi perhatian karena diduga kerugian akibat kasus ini mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Aduh, ijazah palsu milik. Rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Kalau cuma 1%, babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi